Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya dengan Bu Asih. Kali ini Bu Asih akan menjelaskan tentang alat pencernaan. Nah, alat pencernaan itu maksudnya adalah alat-alat yang digunakan oleh makhluk tersebut dalam proses mencerna makanan. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, Bu Asih akan sampaikan tujuan yang kita harapkan dapat tercapai. Satu, diharapkan anak dapat menjelaskan alat pencernaan pada sapi, menjelaskan alat pencernaan pada serangga, menjelaskan alat pencernaan pada ikan, menjelaskan alat pencernaan pada reptilia, menjelaskan alat pencernaan pada ayam, dan yang terakhir nomor 6, diharapkan anak dapat menjelaskan alat pencernaan pada cacing tanah. Kita mulai dengan materi pertama, yaitu alat pencernaan pada sapi. Nah, alat pencernaan yang dimiliki oleh sapi itu mulai dari rongga mulut ya. Ini termasuk prosesnya masuk pertama kalinya lewat rongga mulut atau kafum oris. Kemudian setelah dikunyah dengan gigi dan kelenjar ludahnya, masuklah ke kerongkongan ya, bukan tenggorokan ya, tapi kerongkongan. Kemudian masuklah ke lambung. Nah, di dalam lambung sapi ini memiliki 3 bagian lambung, 4 bagian lambung, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan obamasum. Apa rumen? Rumen adalah perut besar, retikulum perut jala, omasum perut kitab, dan bagian keempat dari lambung adalah perut masam, yaitu karena ada asam di sini. Ya, jadi ada 4 bagian lambung yang dimiliki sapi. Nah, setelah makanan dicerna di lambung, ya, kemudian masuklah ke usus halus. Usus halus ini tempat untuk menyerap sari makanan. Setelah diserap sari makanannya, maka ampasnya, sisa-sisanya dikeluarkanlah lewat anus. Ya, itu. Kemudian yang kedua, alat pencernaan pada serangga dan ikan ini sama, ya. Jadi mulai dari mulut atau rongga mulut atau kafum oris, kemudian masuk ke kerongkongan, masuk lambung, kemudian usus, baru anus. Ya, selanjutnya alat pencernaan pada reptilia. Ini sebetulnya urutannya sama, yang membedakan adalah kalau ikan dan serangga itu keluarkan kotorannya lewat anus, mengeluarkan kotorannya lewat anus, kalau reptilia lewat kloaka. Sebetulnya sama antara anus dan kloaka, cuma bentuknya saja yang beda. Ya, jadi alat pencernaan pada reptilia dimulai dari rongga mulut, masuk ke kerongkongan, masuk lambung, kemudian usus, ya, usus diserap sarinya makanan itu, kemudian dikeluarkan ampasnya lewat kloaka. Yang kelima, alat pencernaan pada ayam dimulai dari rongga mulut, masuk ke kerongkongan. Nah, sebelum lambung ini melalui tembolok dulu, ya, masuk tembolok, kemudian baru masuk lambung, masuk usus, kemudian kloaka. Bedanya dengan reptilia dengan ayam adalah kalau ayam mengalami masuk ke tembolok. Kemudian yang alat pencernaan cacing tanah, ini rongga mulut, kerongkongan, tembolok. Nah, bedanya tambahan masuk ke empedal, ya. Empedal nanti ketemu dengan empedu, ya. Baru usus, ya, baru usus. Kemudian setelah diserap sarinya di usus, ampasnya dikeluarkan melalui anus. Nah, itu anak-anak alat pencernaan pada hewan. Belum selesai, kita akan mempelajari alat pencernaan pada manusia. Ya, alat pencernaan kita. Dimulai dari apa? Ya, tentu saja mulai rongga mulut. Nah, ini dilakukan dengan lidah, ya. Lidah, kemudian gigi dan kelenjar ludah. Di sini disebut pencernaan mekanik karena ada gerakan. Mekanik itu gerakan gigi, ya, gigi. Kemudian setelah dikunyah, dicerna di mulut, masuklah ke kerongkongan. Kemudian setelah ke kerongkongan masuk lambung. Nah, di dalam lambung ini ada enzim, 3 enzim, yaitu enzim renin, pepsin, asam klorida. Nah, dalam lambung ini pencernaan dilakukan oleh 3 enzim ini.
Setelah masuk ke lambung, setelah dicerna lambung, masuklah ke usus halus. Usus halus itu ada beberapa usus, ada 12 jari, ada usus kosong dan usus penyerapan. Nah, di dalam usus itu tersendiri ada enzim, 3 enzim yang dikeluarkan, yaitu enzim apa? Sukrase, lipase, dan maltase. Ya, jadi Bu Asih ulang, di lambung itu ada 3 enzim, renin, pepsin, dan asam klorida. Di usus halus ada enzim sukrase, lipase, maltase. Nah, di usus halus ini juga kita serap sari-sari makanan. Kemudian setelah diserap sari makannya, masukkanlah usus besar, diserap airnya. Ini penyerapan air. Jadi di usus halus menyerap sari makanan, di usus besar penyerapan air. Setelah sari makannya diserap, airnya diserap, maka ampasnya dikeluarkanlah lewat rektum dan anus. Ya, yang berupa kotoran itu ketika kita BAB itu adalah ampasnya. Ya. Baik anak-anak, sampai itu penjelasan Bu Asih. Semoga anak-anak bisa jelas. Apabila belum jelas, silahkan bisa baca buku atau baca LKS atau tanya kepada Bu Guru. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.